Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bernama Putra, nomor absen 2, kelas 11 MIPA 9. Jadi di sini saya akan membahas dua permasalahan, yaitu permasalahan yang pertama, dinamika rotasi, terus itu permasalahan yang ketiga yaitu fluida. Jadi yang pertama itu dinamika rotasi, saya akan membacakan soalnya. Terdapat 3 buah benda di atas bidang miring, masing-masing benda tersebut adalah kelereng, cincin, dan bola pingpong. Ketika ketiga benda tersebut diluncurkan dari ketinggian yang sama, maka analisislah benda mana yang paling lambat mencapai dasar. Masalah tersebut terdapat juga besaran-besaran yang termasuk di permasalahan tersebut, yaitu yang pertama kecepatan meter per sekon, satuannya meter per sekon, yang kedua massa, satuannya kilogram, yang ketiga gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, yang keempat tinggi, satuannya meter, yang kelima jari-jari, satuannya meter, yang keenam inersia, kilogram meter kuadrat. Di dalam permasalahan tersebut terdapat dua konsep. Yang pertama, hukum kekekalan mekanik, yang rumusnya akar 2 dikali MGH per I per R kuadrat ditambah M. Yang kedua yaitu momen inersia. Momen inersia rumusnya I sama dengan MR. Jadi dalam permasalahan tersebut kita asumsikan gravitasi benda, jari-jari benda, massa benda, tinggi bidang itu sama. Jadi yang membedakan kecepatan dalam benda tersebut berbeda, yaitu momen inersia. Perlu kita ketahui, momen inersia berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin besar momen inersianya, semakin malas benda berotasi, dan semakin lambat juga kecepatannya. Yang pertama yaitu bola pingpong. Bola pingpong adalah bola berongga. Yang kedua yaitu kelereng. Kelereng adalah bola pejal. Yang ketiga cincin adalah cincin. Jadi dalam 3 benda tersebut kita asumsikan tadi yaitu gravitasi, jari-jari, massa benda itu sama. Yang membedakan itu adalah momen inersianya. Yang diketahui momen inersia dari bola pingpong itu 2/3. Yang kedua kelereng momen inersianya yaitu 2/5. Yang terakhir cincin, momen inersianya 1. Jadi kesimpulan dalam masalah ini, yang paling cepat jatuhnya yaitu yaitu kelereng, karena momen inersianya paling kecil. Yang kedua yaitu bola pingpong. Terus itu yang terakhir yang paling lambat yaitu cincin, karena momen inersianya paling besar yaitu 1. Lanjut ke masalah nomor 3 yaitu tentang fluida. Jadi saya akan membacakan soalnya. Dalam balapan F1 di sirkuit Monaco yang memiliki banyak tikungan, diperlukan kendaraan yang mampu menghasilkan downforce yang besar agar tidak terlempar dari tikungan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sayap depan mobil F1 adalah salah satu bagian yang mampu menghasilkan downforce. Jelaskan prinsip kerja sayap F1 dan analisisnya dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco. Jadi dalam permasalahan tersebut besaran yang digunakan yaitu yang pertama tekanan ke bawah, satuannya Newton. Yang kedua tekanan di atas sayap yaitu Pascal. Yang ketiga tekanan di bawah sayap, satuannya Pascal juga. Yang keempat yaitu tekanan angin di atas sayap, satuannya meter per sekon. Yang kelima yaitu tekanan angin di bawah sayap, satuannya meter per sekon. Dan terakhir luas penampang, satuannya meter kuadrat. Dalam permasalahan ini konsep yang digunakan yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik setiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama.
Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Jadi, bentuk dari sayap depan mobil F1 itu melengkung ke bawah daripada yang di atas. Nah, ini menyebabkan aliran angin itu lebih cepat yang di bawah daripada yang di atas. Sedangkan tekanan tersebut lebih besar di atas daripada yang di bawah. Nah, tekanan tersebut yang menyebabkan downforce pada mobil F1, sehingga mobil tidak terlempar saat menikung. Kesimpulannya, ketika menikung dengan kecepatan tinggi, downforce yang dihasilkan sayap depan akan menjaga mobil tidak terlempar. Sekian dari penjelasan dari saya. Kalau saya ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.